Sindiran Fadlizon soal klaim pemerintah tentang pembebasan Siti Aisyah. Meskipun tidak separah mention Dhanil Anzar, tetap saja membuat dirinya tampak seakan-akan terkena uppercut ke muka sendiri. Tatkala muncul bukti kuat bahwa lobi kepada Kejaksaan Agung Malaysia itu memang terjadi. Namun, disinilah persoalan hiruk-pikuk politik dalam negeri. Semua hal yang dilakukan pemerintah digoreng sedemikian rupa oleh pihak oposisi dan selalu dikaitkan dengan pencitraan dan komoditas politik. Karena pihaknya tidak mengambil posisi, apakah mereka mendukung upaya lobi tersebut? Atau setidaknya ingin membiarkan terdakwa yang notabene adalah saudara sebangsanya sendiri berjuang di negeri orang, alih-alih mengapresiasi justru menihilkannya sebagaimana mereka biasa melakukannya. Wakil Ketua DPR Fadlizon melontarkan terkait pembebasan Siti Aisyah. Menurut Fadli, seharusnya pemerintah Jokowi melobi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad agar tidak terlalu jujur. Sindiran itu diutarakan oleh Fadli menyusul klaim pemerintah Joko Widodo yang menyebut bebasnya Siti Aisyah berkat lobi yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia. Namun, Mahathir justru memberikan pernyataan yang bertolak belakang. Ia tidak mengetahui adanya lobi terkait pembebasan Siti Aisyah. Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli menyindir pemerintah telah kecolongan dan tidak melobi Mahathir terlebih dahulu agar tidak berkata terlalu jujur sehingga skenario kebohongan menjadi terbongkar. Harusnya ada yang melobi Perdana Menteri Mahathir agar jangan bicara terlalu jujur apa adanya, merusak skenario kepahlawanan, membebaskan Siti Aisyah. Tweet Fadli seperti dikutip di suara.com. Fadli sendiri mengaku malu membaca pernyataan Mahathir yang tidak mengetahui adanya lobi Indonesia dengan Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah. Ia menilai pemerintah Jokowi terlalu cepat mengklaim keberhasilan, padahal masih ada banyak masalah soal WNI yang tak terselesaikan. Kalau baca komentar Mahathir jadi malu, begitu ada keberhasilan langsung klaim. Tapi masih ada banyak masalah tak terselesaikan soal WNI di luar negeri, ungkap Fadli. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyampaikan bahwa ada 3 alasan utama Siti Aisyah dibebaskan dari dakwaan kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Pihak Malaysia tidak memiliki bukti cukup kuat untuk bisa mengadili Siti Aisyah. Tak hanya itu, Yasona juga mengklaim seringkali melakukan koordinasi dengan Malaysia dan meminta agar Siti Aisyah dibebaskan. Berbagai lobi yang dilancarkan pun akhirnya berhasil. Atas perintah Bapak Presiden, kami, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung berkoordinasi dengan Malaysia untuk mencari cara pembebasan beliau. Bapak Presiden berkomunikasi dengan baik dengan Pak Najib maupun Tun Mahathir. Ini proses panjang upaya dilakukan membantu saudari Aisyah dan kehadiran negara sesuai nawacita, kata Yasona. Namun sindiran Fadlizon mungkin hanya menjadi pembahasan di dalam negeri, ketimbang Dhanil Anzar yang terlanjur mengirim permintaan maaf kepada Dr. Mahathir Mohamad. Tentu Perdana Menteri Malaysia itu pun bisa menertawakannya meskipun di dalam hati. Apa sebenarnya yang Fadli dan Dhanil inginkan terkait jawaban yang nomor 1 di pemerintahan Malaysia itu? Kalaupun Mahathir mengetahui ada kejadian di balik pembebasan WNI, rasanya justru menjadi terlihat konyol kalau politisi senior itu menjawab dengan jelas. Rupanya Fadli dan Dhanil berlagak politisi ulung ketika dirinya berhasil menempati posisi terhormat di lembaga negara, sehingga dengan penuh percaya diri melontarkan cuitan sekerdil dan sedangkal itu tanpa berpikir tentang konsekuensinya. Barangkali mereka juga tidak sempat memahami jawaban TKN Jokowi Ma'ruf yang menyebut lobi yang dilakukan pemerintah tidak bakal dipahami oleh kalangan biasa. Yang dituju sebagai kalangan biasa oleh pihak TKN boleh jadi merujuk kepada sosok Fadli dan Dhanil. Ironis sekali jika dugaan itu benar, bahwa Fadlizon yang dikenal sebagai Wakil Ketua DPR hanya diposisikan sebagai kalangan biasa. Karena jika dicermati dari cuitannya, memang sangat logis mendapatkan status tak lebih dari orang pada umumnya. Jika benar mereka berdua cerdas dalam menempatkan diri, mestinya hal itu ditunjukkan dalam sikap kesehariannya. Ambil contoh, ketika seorang WNI berhasil dibebaskan dari kasus yang sangat berat itu,
Semua upaya yang telah dilakukan pemerintah dihargai dengan penuh rasa ksatria. Bukannya bersikap pengecut, mencurigai dan bahkan berani mengatasnamakan pemerintah sendiri. Terbukti ketika mengirim mention kepada pemimpin negara lain. Beruntung permintaan maafnya hanya ditulis di medsos, gampang dihapus dan gampang ditepis. Kecuali jika ada netizen yang usil mengcapture hasil postingannya seperti yang kerap dialami Fadli dan Dhanil.